posso pensare solo io. Berlatar pada masa akhir Perang Dunia Kedua di Milan, Italia, kita diperkenalkan dengan seorang pencuri profesional bernama Pierto. Dalam beraksi, Pierto selalu berhati-hati dan was-was karena kalau sampai ketahuan, Presiden Italia yaitu Robin Mussolini akan menghukumnya dengan sangat kejam. Suatu hari Pierto menemui sang kekasih yang sangat cantik bernama Ivoni di sebuah bioskop untuk mengajak melakukan aksi pencurian emas milik Presiden Mussolini. Diketahui Ivoni merupakan kekasih gelap dari orang kepercayaan Mussolini bernama Borsalino dan tahu di mana semua emas itu disembunyikan, tapi Pierto melakukan itu karena ingin hidup bersama Ivoni dan pergi jauh dari Italia. Dan inilah Robin Mussolini. Pada malam hari, Pierto menemui seorang pimpinan pemberontak bernama Acab untuk melakukan transaksi TNT sebanyak 100 kg. Melihat Pierto yang bisa menyediakan barang apa aja, sontak Acab sangat terpukau karena Pierto sama sekali belum tertangkap oleh pemerintah. Tapi ternyata Pierto dijebak oleh Acab dan semua amunisi itu pun akan disita. Nemmeno tu. Come vuoi? Secara gak disangka ternyata Pierto gak datang sendirian, melainkan ditemani rekan rampoknya bernama Marcello yang sejak tadi telah bersiap dengan senapan. Acab yang sangat membutuhkan amunisi untuk melakukan pemberontakan akhirnya membayar penuh sesuai dengan kesepakatan. Non li conti? Mi fido. Saat Pierto dan pasukan Acab akan berpisah, tiba-tiba mereka diserang oleh pemerintah hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Melihat hal itu, Pierto menjadi sangat panik hingga gak sengaja menjatuhkan uang hasil penjualan amunisi. Di tengah pertempuran antara pasukan pemberontak dan pemerintah, Pierto berusaha mengambil kembali uang miliknya. Tapi sangat disayangkan, tas yang menyimpan semua uang itu tertembak hingga membuat semua uang berhamburan. Melihat situasi yang udah semakin memanas, dengan cepat Marcello mengambil motor dan segera tancap gas untuk menyelamatkan Pierto. Dari sana Pierto pergi menemui Ivoni melalui jalur rahasia yang sering dia gunakan agar bisa masuk ke kamar Ivoni. Kedatangan Pierto sangat membuat Ivoni senang dan mereka pun langsung sensor. Saat mereka udah sama-sama tinggi, tiba-tiba anak buah Borsellino bernama Leonida memanggil Ivoni dan masuk ke kamar. Aduh, beruntung Pierto langsung bersembunyi dan gak ketahuan. Scene berpindah memperlihatkan Marcello yang lagi menyadap pesan masuk kepada Borsellino. Marcello memberikan kode-kode yang dia temukan untuk dibaca oleh rekannya bernama Amandeo agar mencari tahu apa isi pesan tersebut. Marcello berkata kalau pesan itu sangat gak biasa karena terdapat kode yang dimasukkan. Keesokan harinya, Amadeo mencoba memecahkan kode yang diberikan oleh Marcello hingga akhirnya dia berhasil mencari tahu pesan rahasia itu. Amadeo memberitahu kalau Mussolini, Borsellino, dan para petinggi pemerintahan akan kabur sambil membawa semua emas. Mendengar hal itu, Pierto dan Marcello sangat kaget karena mereka harus segera menyusun rencana pencurian sebelum semua emas itu dibawa. Marcello. Beberapa saat kemudian Pierto bertemu dengan Ivoni dan memberitahu pesan yang telah disadap dari Borsellino. Diketahui semua emas itu disimpan di sebuah tempat bernama zona hitam yang dijaga sangat ketat oleh para pasukan. Ivoni memohon agar Pierto jangan nekat melakukan hal itu karena Mussolini gak akan membiarkannya hidup kalau sampai ketahuan mencuri dan mencoba masuk ke tempat itu.
Kemudian Pierto pergi bersama Marcelo dan Amadeo memantau situasi di zona hitam sambil memikirkan rencana agar aksi pencurian bisa berhasil dilakukan. Terlihat para pasukan tentara menjaga sangat ketat tempat tersebut dan siap menembak siapa aja yang berani memasukinya. Sontak Marcelo berkata kalau misi untuk mencuri semua emas milik Mussolini akan sangat mustahil dilakukan. Pierto berkata kalau aksi harus disusun dengan sangat matang dan perlu tambahan orang. Mereka pun kembali ke markas dan segera menyusun rencana karena udah gak punya banyak waktu. Pierto meminta tambahan 3 orang dengan masing-masing spesialis yaitu driver, ahli merakit bom, dan ahli mencopet. Di sana Marcelo berkata kalau dia kenal dengan seseorang yang ahli dalam membuat bom bernama Alberto yang saking ahlinya sampai diberi julukan Molotov. Kemudian Amadeo mengusulkan seorang perempuan yang dia kenal yaitu Hesa dan punya keahlian dalam bidang copet-mencopet. Dan yang terakhir untuk seorang driver mereka memilih seseorang bernama Fabri yang merupakan mantan pembalap profesional. Ne conosci altri, Amadeo? Singkat cerita, akhirnya Fabri dan Hesa sepakat untuk ikut dalam misi itu. Tapi ternyata Alberto saat ini akan segera dieksekusi oleh pasukan Mussolini. Tanpa berlama-lama, Marcelo pun memutuskan untuk melakukan misi penyelamatan Alberto dan segera menugaskan Hesa juga Fabri untuk ikut dalam misi itu. Gak lama kemudian mereka pun telah bersiap untuk segera menyelamatkan Alberto dan dengan cepat Hesa berhasil mengambil kunci mobil dari para pasukan tentara. Marcelo dan yang lain bersiap di posisi masing-masing dan saat Alberto akan dieksekusi, tiba-tiba Hesa dan Fabri masing-masing memperlihatkan kemampuannya dan gak perlu waktu lama. Akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Alberto. Dengan perencanaan yang sangat singkat, ternyata mereka bisa membuat para tentara gak bisa berkutik saat melihat Alberto yang dibawa kabur dan gagal dieksekusi. Ci rimangono meno di 5 giorni. Mereka pun berkumpul di markas dan Pierto langsung menjelaskan aksi pencurian emas milik Mussolini. Pierto menjelaskan kalau untuk memasuki zona hitam dibutuhkan surat izin yang disahkan oleh pemerintah. Atas hal itu, Pierto akan minta bantuan pada Ivoni untuk mengambil cap agar bisa digunakan oleh Amadeo membuat surat izin palsu. Pierto menugaskan Fabri mengemudikan mobil dan mengangkut tim yang lain untuk masuk ke dalam zona hitam. Pierto juga udah menyiapkan rencana mengunci para tentara dalam bunker dengan membunyikan alarm serangan udara karena para pasukan akan membuat barikade dan bersembunyi dalam bunker. Centro di controllo di tutti gli allarmi della città. Quei pezzi di merda si barricheranno nel bunker come larve. Kemudian Alberto dan Amadeo akan memasang bom di sepanjang jalan hingga menyebabkan ledakan yang sangat besar dan saat semua itu terjadi harus segera masuk ke ruang rahasia untuk mencuri semua emas yang ada. Pierto meminta agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik agar sejarah bisa mencatat keberhasilan aksi pencurian itu. Wow! Fermi tutti. Mi dai il foglio per favore? Alberto sangat kagum pada Pierto, tapi untuk beraksi dibutuhkan bom yang sangat banyak, sekitar 1 kuintal TNT. Sontak Pierto pun punya rencana untuk mencuri bom yang telah dia jual pada Acab. Il carico si trova in una villa in Brianza. Hingga di malam hari, Pierto menemui Ivoni minta bantuan agar mencuri cap pemerintah dari kantor Borsellino agar bisa masuk ke zona hitam. Lagi dan lagi, Ivoni meminta agar Pierto memikirkan ulang niatnya karena aksi pencurian itu sangat berbahaya. Sebelum pergi, Pierto memohon agar Ivoni membantunya karena hanya dia satu-satunya orang yang bisa dipercaya oleh Borsellino. Saat Mamang Pierto baru aja keluar dari kamar Neneng Ivoni, ternyata Leonida telah tahu semua yang dilakukannya dan menunggu di luar. Leonida pun langsung menangkap Pierto dan membawanya pergi bersama Borsellino. Borsellino mengancam akan menghabisi Pierto kalau masih berani menemui apalagi berhubungan dengan Ivoni. Borsellino mengambil senjata lalu menodongkan ke arah anu Pierto dan kemudian Con questo
Melihat ekspresi Pierto, sontak membuat Borsalino sangat tertawa hingga akhirnya Pierto pun dilepaskan tapi diancam akan digantung kalau masih berani menemui Ivony. Beberapa hari kemudian, terlihat Pierto dan yang lain menyamar menjadi pelayan dan pengunjung di tempat milik pengusaha bernama Sarbelloni. Aduh, pada susah sih namanya, yang menyimpan bom yang sebelumnya dibeli oleh Acab. Sedangkan Alberto dan Marcello berhasil menahan anak buah Sarbelloni dan bersiap menunggu untuk membawa semua bom yang mereka butuhkan. Di sana Sarbelloni bertemu dengan istri dari Borsalino bernama Nora yang diundang dalam pertemuan bersama koleganya. Diketahui Borsalino bekerja sebagai produser film dan ingin menjadikan Nora sebagai pemeran utama untuk proyek pembuatan filmnya. Sarbelloni asik ngobrol dengan para kolega, tapi secara gak sengaja Pierto menjatuhkan minuman hingga membuat pakaiannya basah. Non ti preoccupare, caro. Pensa se ti dicevo di sì, Non ti preoccupare. Kemudian Sarbelloni pergi ke kamar untuk mengganti pakaian dan gak lama kemudian didatangi Pierto yang langsung menodongkan senjata sambil bertanya di mana semua bom yang disimpan. Merasa sangat ketakutan, Sarbelloni akhirnya memberitahu karena gak mau mengambil resiko kalau gak menuruti permintaan Pierto. Akhirnya Pierto dan para konco pergi ke sebuah gudang untuk mengambil semua bom dan segera dimasukkan ke dalam mobil. Bukannya membantu, Fabri hanya memantau dan gak membantu mengangkat bom itu ke mobil, melainkan malah pergi ke gudang alkohol. Dobbiamo tirare. Champagne. Di sisi lain, Acab baru tiba di tempat Sarbelloni dan langsung mencarinya karena sejak tadi gak keluar dari dalam kamar. Acab sangat terkejut karena Sarbelloni telah dikurung dalam lemari dalam keadaan yang terikat. Tanpa pikir panjang, Acab segera pergi ke dalam gudang untuk mencari orang yang telah berlaku seperti itu pada Sarbelloni. Di sana terlihat Pierto akan segera pergi, tapi tiba-tiba dari arah belakang Acab menodongkan senjatanya. Tapi kemudian di tempat lain, Ivony diajak oleh Borsalino ke ruang penyimpanan harta Mussolini karena pemerintah dan sekutu akan segera pergi meninggalkan Italia. Borsalino mengajak Ivony untuk tinggal di Amerika karena situasi di Eropa udah gak aman. Mendengar hal itu, Ivony merasa ragu karena dalam hati kecilnya sangat mencintai Pierto. Aduh. Al sole, lontano da qui. Borsalino bercerita kalau istrinya yaitu Nora gak mau punya anak dan akan membuat hidup mereka hampa jika masih bersama. Borsalino merasa sangat bahagia karena gak akan lama lagi bisa punya anak dari Ivony dan menjadi keluarga yang utuh. Beberapa waktu kemudian, Ivony yang lagi gak enak badan akibat bawaan hamil terpaksa harus tampil seperti biasa di kafe untuk menghibur para konglomerat. Ivony sangat dilema antara tetap bersama Borsalino atau pergi meninggalkannya demi orang yang sangat dia cintai. Saat selesai menyanyikan lagu pertama, Ivony sangat terlihat bersedih dan tiba-tiba dengan cepat Pierto mencoba membangunkan Ivony, tapi karena gak senang melihat kekasihnya itu pingsan, Pierto ditodong oleh Borsalino dan seketika aksi baku hantam pun terjadi. Pierto berusaha melawan Borsalino, tapi karena tenaganya terlalu kuat, Pierto sangat kewalahan. Melihat hal itu, Fabri segera menghampiri mereka dan tanpa berlama-lama langsung menghantam kepala Borsalino dengan botol. Mamam tah. Tapi ternyata hantaman itu sama sekali gak membuat Borsalino tumbang hingga balik menghajar mereka. Tentu Fabri dan Pierto kembali menghajar Borsalino. Gak lama Borsalino bangun dari pingsan dan langsung menugaskan Leonida agar menangkap Pierto dan komplotannya. Dengan cepat Leonida segera pergi ke tempat persembunyian Pierto dan menyerangnya dengan sangat brutal.
Marcello dan komplotannya segera pergi dari tempat itu dan mencari tempat baru agar bisa berlindung. Mereka akhirnya kembali berkumpul dan seketika ingin membatalkan aksi pencurian karena kemungkinan rencana mereka telah ketahuan. Beberapa saat kemudian Leonida memberitahu Borsalino kalau keberadaan Ivony masih belum ditemukan. Li avete trovati? No. Di tempat lain, Pierto bertanya pada Ivony udah berapa bulan usia kandungannya, hingga Ivony berkata kalau dia sama sekali gak tahu, tapi yang jelas dia mengandung anak dari Pierto. Mendengar hal itu, Pierto merasa sangat senang dan nanti akan sangat memanjakan anaknya. Vuol dire consegno. Segno di cosa? Ivony kembali mengingatkan agar Pierto menghentikan rencana pencurian harta Mussolini karena hal itu sangat mustahil. Ivony bercerita kalau dia diajak oleh Borsalino ke ruangan rahasia tempat di mana semua harta Mussolini disimpan. Secara tiba-tiba Nora mendatangi mereka dan seketika Pierto dan temannya pun menodongkan senjata. Nora berkata kalau dia ingin meminta bagian sebanyak 50% dari hasil pencurian hingga hal itu membuat para pencuri terkejut. Ternyata selama ini Nora telah menyimpan alat penyadap hingga semua rencana pencurian telah diketahui. Nora juga bercerita kalau dia pernah gak sengaja mendengar omongan Pierto dan Ivony untuk melakukan aksi pencurian. Tentu mereka merasa bingung kalau gak menyepakati permintaan, maka nyawa mereka terancam karena akan dilaporkan. Akhirnya karena gak ada pilihan lain, dengan terpaksa Pierto setuju untuk memberikan 50% dari hasil pencurian pada Nora. Tapi Ivony sangat marah pada Pierto karena bisa-bisanya percaya pada Nora. Seketika Ivony dan Pierto saling cekcok dan kemudian... Bambino stupido! Mi fai il pelo, ti vedi come sei diventato? Pierto merasa kalau anak yang dikandung Ivony bukan darah dagingnya, melainkan darah daging Borsalino karena selama ini Ivony juga sensor dengan Borsalino. Aduh, Ivony hanya bisa diam dan langsung memberikan permintaan Pierto, yaitu sebuah cap yang telah dia curi dari Borsalino. Kemudian Ivony pergi meninggalkan Pierto sambil berkata kalau semua dia lakukan bukan untuk melindunginya, melainkan untuk anak yang dia kandung. Ho qualcun altro da proteggere, Pietro. Pada keesokan hari, Hesa beraksi mencuri surat dari seorang tentara karena surat itu akan ditiru oleh Amadeo. Dengan keahlian yang dimiliki, membuatnya sangat mudah melakukan itu dan berhasil mendapatkan surat yang telah mereka incar. Pierto, Marcello, Amadeo, Alberto, dan juga Fabri juga telah bersiap karena malam ini aksi pencurian akan dilakukan. Hingga di malam hari mereka berhasil menyita mobil para tentara yang akan digunakan untuk membawa Pierto menuju zona hitam. Diketahui Pierto akan berpura-pura menjadi tahanan agar bisa masuk ke dalam penjara dan kemudian langsung menjalankan rencana untuk mencuri emas milik Mussolini. Pierto membriefing timnya kalau tepat pada pukul 3 nanti akan ada ledakan untuk mengalihkan perhatian. Kemudian tanpa berlama-lama Pierto pun diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil. Gak lama kemudian Fabri tiba di penjara langsung menyerahkan surat palsu berisi penangkapan Pierto yang telah dibuat oleh Amadeo. Mereka menjadi H2C alias harap-harap cemas karena para tentara terus melakukan pengecekan dan setelah dipastikan aman, akhirnya mereka diizinkan masuk dan aksi pencurian itu pun dimulai. Mereka pun segera berpencar ke masing-masing tempat sesuai dengan tugas yang telah direncanakan. Kemudian Pierto dikeluarkan dari dalam mobil untuk bertemu dengan pimpinan sipir penjara. Pierto dan Fabri sangat merasa gugup karena takut ketahuan jika surat itu palsu dan Pierto bukan seorang tahanan. Di tempat lain ternyata Borsalino telah berhasil menangkap Ivony dan langsung menyekapnya. Borsalino merasa sangat kecewa karena Ivony masih punya hubungan dengan Pierto, padahal Pierto hanya orang miskin dan gak bisa melakukan apa-apa. Borsalino akan menyuntik Ivony dan saat tersadar nanti mereka berdua telah berada di Amerika.
Saat Borsalino akan menyuntik Ivony, tiba-tiba dia dihubungi oleh pimpinan sipir bahwa Pierto dibawa ke penjara atas perintah dari Borsalino. Tentu Borsalino sangat kaget karena dia sama sekali gak memberikan perintah itu. Merasa ada sesuatu yang akan terjadi dan sangat mencurigakan. Borsalino pun segera pergi ke penjara. Sementara itu, Hesa yang telah berada di menara langsung memerintahkan petugas yang ada di sana agar membunyikan alarm sebagai tanda bahwa ada musuh yang menyerang. Suara alarm itu pun membuat para pasukan tentara bersiap dan segera masuk ke dalam bunker. Di waktu yang sama, Alberto juga telah berhasil memasang semua bom, tapi sayangnya aksi itu malah ketahuan oleh salah satu tentara. Gak mau aksi pencurian gagal, Alberto menyerang tentara itu hingga aksi baku tembak pun terjadi. Tapi sangat disayangkan, Alberto tertembak tepat di jantung hingga membuatnya langsung terkapar. Para tentara yang sejak tadi menjaga Pierto akhirnya telah tahu kalau Borsalino sama sekali gak membuat perintah. Hingga saat itu, aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Gak lama kemudian, Alberto yang udah hampir mau sekarat sontak menyalakan rokok untuk hisapan terakhirnya dan tiba-tiba ledakan itu membuat para tentara berpencar dan segera masuk ke dalam bunker, tapi sangat disayangkan Hesa harus tewas karena terkena tembakan. Amadeo menjadi sangat bersedih dan terus berusaha menyadarkan Hesa agar jangan dulu mati. Di sisi lain, Pierto masih baku hantam dengan pimpinan sipir dan saat Pierto akan dihajar dari kejauhan, Marcelo berhasil menembak tentara itu dengan tepat. Pierto segera pergi menuju pintu bunker dan memarkirkan mobilnya di sana agar para tentara gak bisa keluar. Setelah itu, Pierto dan yang lain masuk ke dalam ruangan rahasia milik Mussolini dan seketika mereka terdiam takjub melihat tumpukan emas yang sangat banyak. Tentu mereka sangat senang karena rencana berhasil dilakukan dengan sangat sempurna. Gak lama kemudian Marcelo datang dan menanyakan di mana keberadaan Alberto hingga Amadeo berkata kalau kemungkinan Alberto tewas terkena ledakan bom. Marcelo berkata bahwa Alberto telah berkorban dan dia melakukan itu bukan karena uang, melainkan ingin rezim otoriter Mussolini tumbang. Marcelo mengingatkan agar jangan senang dulu sebelum semua emas berhasil dibawa keluar dari tempat itu dengan aman. Beberapa saat kemudian, emas-emas itu udah berhasil dimasukkan ke dalam mobil dan Nora beserta para anak buahnya juga telah tiba di sana. Pierto akan memberikan setengah dari hasil pencurian itu kepada Nora sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, tapi Nora malah menodongkan senjatanya pada Pierto dan berniat untuk menghabisinya. Nora bercerita bahwa dia telah membunuh suaminya karena ingin menguasai semua emas itu. Lah, dikasih hati minta jantung. Suasana menjadi sangat menegangkan karena mereka semua saling menodongkan senjata dan siap kapan aja untuk menembak. Melihat Nora yang lengah, dengan cepat Pierto langsung menyandranya dan mengancam akan menembak kalau anak buah Nora gak menurunkan senjata. Secara gak disangka, ternyata Ivony juga telah disekap oleh Nora. Dari sinilah kita mendapatkan sebuah fakta bahwa selama ini Nora dan Leonida telah bekerja sama untuk mencuri emas Mussolini yang disimpan Borsalino, tapi rencana itu gak kunjung dieksekusi karena sangat beresiko. Oh, begitu. Pantesan si Nora gak mau punya anak dari Borsalino, ya kan? Akhirnya dengan sangat terpaksa, Pierto pun menyerahkan semua emas hasil curian pada Nora dan Leonida karena gak mau Ivone sampai dibunuh. Pierto dan timnya hanya bisa terdiam melihat semua emas hasil curian itu diserahkan, tapi tiba-tiba
Secara mengejutkan, Acap dan pasukan pemberontak lain datang dan ternyata malah bergabung dengan Pierto untuk menyerang para pasukan tentara. Wow, suasana menjadi sangat menegangkan karena beberapa pasukan berjatuhan. Di tengah-tengah itu, Leonida melemparkan sebuah bom dan kemudian melihat semua emas curian dibawa pergi, Pierto hanya bisa terdiam dan sangat menyesal gak mendengarkan omongan Ivony hingga aksi mereka menjadi sia-sia. Meskipun ada beberapa batang emas yang gak dibawa oleh Nora, tetap aja hal itu gak mengobati penyesalan Pierto dan kesedihannya karena Ivony disandra. Gak lama kemudian Acap dan Pierto malah beradu cekcok karena Acap gak mau membantu menyelamatkan Ivony dan lebih peduli pada beberapa emas. Acap berkata kalau saat ini semua kendaraan telah rusak dan mustahil mengejar Nora dengan berlari. Secara tiba-tiba Fabri menunjukkan sebuah mobil mewah milik Mussolini yang ternyata juga disimpan di sana. Keesokan harinya, Pierto dan Fabri mengejar Nora untuk menyelamatkan Ivony dan membawa kembali emas hasil curian dari Mussolini yang korup itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Fabri dan Pierto berhasil mengejar Nora hingga Pierto pun melompat ke atas mobil dan aksi yang sangat epik pun terjadi. Pierto langsung berhadapan dengan Leonida dan dengan sekuat tenaga mencoba untuk mengalahkannya. Setelah berjuang dengan sangat keras, akhirnya Pierto berhasil mengalahkan Leonida hingga membuatnya terlempar. Melihat Pierto yang berjuang membuat Ivony sangat senang karena Pierto akan menyelamatkannya dan seketika membuatnya berani melawan dan mencoba merebut pistol dari si tangkurak Nora. Sementara itu Fabri mengambil jalan pintas dan saat berhasil menghadang mobil yang membawa emas, melihat Pierto yang terjun ke dalam sungai membuat Fabri sangat khawatir dan menduga bahwa Pierto telah tewas tenggelam. Fabri terus memanggil Pierto hingga akhirnya Pierto muncul ke permukaan karena diselamatkan oleh Ivony. Ivony mulai menangis karena Pierto gak kunjung sadar meskipun telah berusaha untuk dibangunkan. Tapi seketika Ivony menjadi sangat senang karena pada akhirnya Pierto masih hidup. Pierto memberikan cincin pada Ivony sebagai tanda kalau dia beneran mencintai dan gak mau lagi kehilangan Ivony. Aduh. Gak lama kemudian Fabri datang menghampiri Pierto dan Ivony lalu mengajak menyelam mengambil semua emas yang tenggelam ke dasar sungai. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad, sebuah film yang sangat-sangat seru karena yang dirampok seorang koruptor. Jangan lupa kalian tonton langsung fullnya di Netflix, oke? Oke lah, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.